Oke, kita kembali lagi ke podcast aku. Jadi di podcast kali ini agak berbobot Mbak ya. Oh, ya, Kemarin bisa. kemarin setelah aku buat podcast sama seorang dokter tentang reproduksi. Oh, Jadi baik. sekarang tentang marriage life-nya. Asik. Gitu. Oke. Sebelum itu bumper dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Namanya siapa? Ngeliatnya kemana nih? Terserah, ke sana boleh, ke sini boleh. Oke. Perkenalkan, namaku Lila Syifa. Umur juga ya, 25 tahun. 5 tahun. Profesi saat ini adalah entrepreneur, sekaligus mencoba menjadi YouTuber seperti YouTuber hits satu ini. Amin. Terus apa lagi? Tinggal di Surabaya. Jadi selebgram ya guys ya. Asik. Salah satu selebgram Surabaya ya. Entah hitungannya nano, mikro atau apa enggak tahu kan. Kecil, pokoknya yang paling kecil banget. Paling kecil tuh nano. Iya, nano. Aku ini nano. Ya. Kemudian kita awal kenalnya dulu gimana ya? Awal kenalnya dulu aku diajakin Hunting ya. hunting foto ya. Hunting foto kayak udah beribu-ribu tahun lamanya diajakin, baru bisa sekali doang di sini gitu loh. Jadi apa Harley Quinn ya waktu Iya. itu. Memang kan bertepatan dengan Halloween ya. Iya, eventnya. Halloween. Nah, jadi Tahun berapa sih? 2018 kalau. iya 18 tuh 19 ya antara itulah pokoknya. Jadi udah lama banget. Cuman setelah itu ya udah nggak ada kontak-kontak apapun juga. Udah kabur. Dan kemarin kan aku juga barusan buat podcast nih. Ada awkward moment gitu loh. Awkward dong. Kan aku juga masih ngikutin story-nya gitu ya. Jadi aku kan ngikutin juga dia kayaknya barusan kenal sama seseorang ini gitu kan. Terus tiba-tiba sudah melanjutkan ke hubungan yang lebih serius selanjutnya. Akhirnya aku akhirnya aku berinisiatif ya untuk ngajak podcast. Gimana sih caranya? Kok bisa? Ternyata Kandas juga. Jadi kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa? Menyedihkan ya. Penyebabnya apa nih? Kandasnya. Ya terserah udah, cerita aja. Seenaknya. Seenaknya gimana? Senyamannya mau cerita. Oke, aku cerita dari awal nih ya. Ceritanya curhat kayak Rahel V-nya gitu kan ala-ala. Pertama sih aku kenal dia tuh di tahun 2019 akhir. 2019. Dan itu tuh perkenalan yang singkat, terus apa ya, menyenangkan lah ya. Wah, asik, throwback nih gue. Di situ tuh bener-bener nggak ada yang namanya kayak kita ghostingan, terus kita nggak pernah ada yang namanya tarik ulur, pokoknya nggak banget lah yang kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh udah lempeng-lempeng aja, terus kita juga udah kayak sama-sama berkomitmen gitu loh. Kita mau ke jenjang yang serius ya kayak gitu. Makanya kenapa kalau ditanya kok bisa sih kayak cepet banget kenal, terus marriage sebenarnya nggak cepet sih, setahun lah. Aku setahun baru kita memutuskan untuk tinjing ya, tunangan itu kayak gitu di bulan Desember waktu itu 2020 aku tunangan. Akhirnya kayak gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk married di bulan Februari 2021. Tangannya cantik lagi. 21 02 21. Nah itu, nah cuman ternyata pernikahan itu ya tidak semudah kelihatannya ya, terutama ketika kita berpartner dengan orang yang ya sulit diajak bekerja sama. Kayak gitulah intinya. Pokoknya singkat cerita itu memang singkat banget sih, kayak sudah mulai terjadi keanehan-keanehan tuh di minggu kedua bahkan setelah pernikahan ya kan, kaget kan, minggu kedua minggu ketiga tuh udah mulai terjadi keanehan-keanehan. Terus aku juga udah merasa sangat nggak nyaman waktu itu. Terus memasuki bulan kedua pernikahan itu kita udah mulai banyak masalah yang padahal tuh harusnya nggak jadi masalah gitu kan, tapi ya, setuju. Iya kan, kayak gitu banget. Terus aku pertama aku kayak nggak apa-apa, oh ya udahlah mungkin ini namanya awal pernikahan. Semua orang bilang setahun pertama pasti berat banget kan. Tapi ketika aku mencoba berusaha berkomunikasi sama dia,
gimana nih kayak gitu, kok kita kayak gini ya kayak gitu. Tapi yang aku dapat itu feedback yang kurang baik kayak gitu. Jadi aku merasa ya gimana dong kayak gitu. Aku udah akhirnya di satu titik jenuhku udah bener-bener yang bilang ya udah kalau misalnya kayak gini terus dan kamu juga nggak bisa aku ajak bekerja sama ya dalam tim ini, kan kita tim ya, kalau pernikahan tuh sebuah tim. Ya aku nggak bisa ngelanjutin kayak gitu, aku nggak bisa dong kerja sendirian seumur hidup lagi nih bakalan kan kayak gitu sih. Kayak gitu. Iya sih, ibaratnya kita aja ya, kalau misalkan lagi perjalanan jauh nih, nyetir nih, sebelah kita nggak enak diajak ngomong aja pasti sumpek kan gitu. Iya betul. Apalagi, itu padahal cuma nyetir. Iya, nyetir yang cuma hidungannya jam. Ini kita hidup 24 jam bersama orang tersebut. Itu kan kebayang dong stresnya tuh kayak apa kayak gitu. Terus kira-kira nih apa yang jadi penguatnya pilihan itu? Maksudnya penguat untuk pilihan berpisah? Iya. Karena gini, ini aku nggak berusaha menjelekkan ya, atau tidak berusaha memojokkan, tapi ini aku sharing aja sesuai apa yang aku alami. Jadi kenapa waktu itu benar-benar mantep, aduh kayaknya gue nggak bisa deh lanjut sama orang ini gitu, karena aku menemukan beberapa hal yang krusial di dalam hubungan ini. Jadi yang pertama, setelah pernikahan itu aku ngerasa dia tuh menyiratkan kayak menghindari aku gitu. Setiap komunikasi, jadi komunikasi itu sangat nggak lancar, kayak oh aku sibuk kerja, oh aku capek, oh aku kayak gini-gini, dia selalu kayak gitu. Jadi kita tuh nggak punya yang namanya quality time, ngobrol tuh sama sekali dikit banget. Beda sama dulu pacaran, kan kaget ya, ini kok kita udah 24 jam bersama kok malah kayak gini. Satu, komunikasinya tidak lancar dan dia menghindari aku. Yang kedua, aku tuh ngerasa dia tidak terbuka sih sama aku waktu itu. Jadi banyak hal yang ditutupin sama dia, banyak hal yang ceritanya tuh di karang kali ya, kayak gitu lah. Pokoknya yang tidak sebenarnya. Jadi aku merasa, aduh, gue bakal dibohongin nih seumur hidup kalau kayak gini, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah ketika aku ngerasa selalu sendirian, karena dia tidak ada untuk melindungi dan membela aku di beberapa momen ya, ada di beberapa momen gitu. Maksudnya berhadapan dengan siapapun tuh kayak aku ngadepin sendiri, dianya nggak ada di depanku kayak gitu sih. Waktu itu dalam artian domisili di mana? Masih di Surabaya. Masih di Surabaya. Yang Dianya sempat di Surabaya, sekarang dia udah di luar kota. Masuk hampir bulan ke-2 akhir itu dia udah keluar kota. Gitu. Jadi bukan masalah utamanya itu dari komunikasi mungkin ya? Iya, bisa juga dari komunikasi. Itu sebenarnya paling krusialnya sih dari komunikasi ya. Karena kita dekat aja komunikasi udah nggak gitu loh, nggak kuat. Tapi dia juga keluar kota juga makin nggak ada ini sama sekali. Iya. Padahal waktu itu kan aku ngikutin story-nya Mbak Lila nih ya, udah mau beli rumah lah. Jadi kan kita terinspirasi gitu loh ya, sebagai udah beli di Sidoarjo. Udah beli, jadi ya sudahlah. Jadi kan aku kan mikirnya kan, goals banget nih ya, kan goals gitu banget, kan. Iya. Barusan nikah langsung bisa beli rumah juga. Wah, pengen tahu dong tips triknya gitu. Makanya kepengen tahu dong masalah itu. Ini kok malah jadi gini podcast. Itu sebelum merit udah beli rumah. Jadi kayak bertepatan sih, di bulan Januari itu beli rumahnya itu. Itu berdua atau gimana? Itu dia sih. Gitu. Ya. Itu memang udah sengaja buat nanti calon rumah berdua gitu ya? Iya, karena kita kan sempat mikirin, masa kita nikah tinggal di rumah orang tuaku, atau masa kita di apart. Pertama mau apart, cuma aku ngeliat apart kok kayak mahal-mahal semua ya gitu. Sebenarnya rumah ini juga KPR sih, gitu. Ya kalau di usia kita ya mungkin ya, kalau nggak KPR kayaknya juga susah sih mungkin ya. Nggak mungkin kebeli sih, kecuali kita ngepet. Canda ya guys. Nabung uang segitu besarnya itu kayaknya susah sih kalau sampai sekarang. Sampai tua ya kayaknya kalau nabung itu. Dan harga rumah pasti naik terus.
Kita punya uang 20 juta aja udah pengen beli iPhone 12. Iya betul. Tapi ada iPhone 13. Jadi ya itulah ibaratnya. Kemudian ini nih pertanyaan yang apa ya? Menurut Mbak Lila sendiri untuk menjaga sih, kan dalam artian dalam suatu hubungan ya, entah itu pacaran entah itu nikah, yang juga soon aku akan juga menuju ke sana kan gitu kan. Jadi kan perlu ilmunya nih untuk menjaga suatu hubungan, apalagi ini rumah tangga kan, kan sudah amat serius, itu gimana caranya? Kamu nggak salah nih nanya sama yang gawil rumah tangga. Yo, kan dengan kayak gitu kan kita bisa menghindari gitu kan kedepannya. Kita bisa belajar ya dari masalah. Kita bisa mengambil hikmahnya gitu kan. Semua masalah itu bukan cuman ini aja, kita bisa ngambil hikmahnya gitu. Iya sih. Yang pasti rumah tangga tuh pernikahan tuh masalahnya tuh benar-benar kompleks sih Mas. Jadi bukan hanya kayak aduh dia kok ngilang ya gitu, nggak balas chat, nggak gitu kan, itu kan pacaran ya. Terus kayak aduh dia kok jalan sama cewek lain, nggak juga ya, itu ada juga sih di rumah tangga, tapi nggak di situ, karena rumah tangga itu lebih ke pribadi masing-masing. Gimana? Bahkan sampai keluarga ya. Bahkan sampai keluarga. Cuman rumah tangga itu intinya kalau kamu kuat di dalam kamu dengan pasanganmu ya, itu apapun masalah yang dari luar itu harusnya teratasi. Kayak gitu. Nah, kalau menurutku sendiri sih kalau ditanya apa yang bisa membuat hubungan rumah tangga itu utuh, kalau aku sih belajarnya dari yang sudah terjadi, aku nemu ada 3 hal sih, 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang mau berumah tangga. Yang pertama tuh komitmen untuk terbuka dengan pasangannya. Komitmen untuk terbuka. Karena jujur itu susah kan. Ya. Tapi kalau kita udah berkomitmen, iya deh aku mau nih nikah sama orang ini misalnya, aku mau nih menghabiskan hidup sama orang ini, ya kamu harus siap dong jujur sama orang itu, jelek, baik, burukmu ya kan, semuanya kamu harus jujur, karena bakal sangat menyakitkan kalau kita tuh dibohongin sama orang yang kita cintai, betul gak sih? Bener sih. Gitu, jadi kita harus mau untuk terbuka dan jujur sama pasangan kita. Terus yang kedua adalah komitmen untuk saling mengerti dan bekerja sama, karena setiap orang tuh beda-beda kan, kayak kamu sama pasanganmu pasti punya perbedaan yang banyak banget ya kan. Kepala cewek, kepala cowok, beda gitu. Pikiran cewek, pikiran cowok, emosional ya kan, semuanya tuh beda. Nah, kalau kita punya komitmen untuk saling mengerti, oh ya dia kelemahannya ini, aku bantu di sini. Nah, itu kan berkaitan. Kamu mengerti dan kamu mau bekerja sama dia kan, kayak gitu. Itu bakalan langgeng. Tapi kalau udah satunya ya aku pokoknya kayak gini, bodoh amat deh sama kamu, wah itu nggak bisa gitu, nanti terjadi ya kandas ini tadi gitu kan. Kalau satunya udah itu namanya egois kan, dia nggak mau mengerti dan dia nggak mau bekerja sama. Dan yang ketiga itu komitmen untuk mengalah, selalu mengalah dan selalu memaafkan, karena pernikahan itu bakalan banyak kamu kayak bahasa Inggrisnya apa ya, gontok-gontokan ya. Gontok-gontokan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Gontok-gontokan itu bahasa Inggris ya. Itu pasti banyak banget, kamu kayak beda pendapat lah, beda selera ya kan. Nah kamu harus mau tuh selalu kayak mengalah. Oh yaudah, terus kalau ada salah yaudah aku maafin kamu, kayak gitu sih. Karena yang aku alami juga, wah dari kita sendiri juga nggak ada kesadaran untuk itu gitu loh, jadi sudah terlambat semua juga, jadi ya udah akhirnya selesai. Kan yang lagi viral di konten-konten manapun ya, biasanya kan untuk cewek sendiri kan susah buat minta maaf nih, bener apa enggak sih kayak gitu tuh? Kalau aku dalam pernikahan gitu. Kalau aku enggak, karena aku orangnya aku suka minta maaf duluan ya, apalagi aku tuh nggak suka yang marah lama-lama kayak gitu, atau kayak ngamuk-ngamukan lama-lama, pasti aku minta maaf duluan sih gitu. Cuman kalau kemarin ini masalahnya kan kompleks banget ya, dan di situ aku juga udah lelah banget, makanya aku cuman kayak udah bukan masalah minta maafan, tapi kayak ayo kamu mau nggak berubah kayak gitu, kamu nggak berusaha, tapi kalau dia nggak mau ya udah selesai sudah kayak gitu. Soalnya kan kalau kebanyakan kan di luar sana pasal 1 cewek nggak pernah salah, pasal 2 kalau cewek salah kembali ke pasal 1. Betul, itu di mana ya? Jadi kan ya apa ya, sebenarnya kalau dalam pertikaian dalam sebuah hubungan, jangankan
di pernikahan ya. Yang pacaran aja kan masih sering banyak tuh. Iya betul. Nah, aku sendiri juga sedang membiasakan sih. Maksudnya kalau misalkan yang sana salah ya sana yang harus minta maaf. Bukan Tapi berarti kamu juga harus mau maafin. iya, Harus pasti mudah juga pasti maafin. ya, pasti. Tapi setidaknya akuilah kesalahannya Nah gitu. betul, karena kita memaafkan itu sebenarnya mudah ya mas. Iya. Kalau lawannya itu mau mengakui, mau minta maaf dan mau berubah jadi lebih baik. Karena banyak orang kayak maaf ya, terus kayak ulang lagi. Kan kita yang maafin kayak apa sih nih orang, gitu kan. Soalnya kan sudah sewajarnya nih manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Nah, jadi ya Nggak ada yang sempurna. nggak ada yang sempurna. Cuman ya kita juga ya kalau udah salah ya jangan diulangi lah kan gitu. Betul sekali. Oke, pertanyaan-pertanyaan intiku sebenarnya sudah semua. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Netizen, Iya, wow. dari netizen nih. Oke, aku gak di briefing ya kemarin. Jadi pertanyaan ini biar langsung spontan gitu. Oke. Jadi nggak ada setting-settingan nih. Jadi ini. ingat ya nggak ada setting-settingan di podcast kita kali ini. Tidak ada. Nggak ada drama di sini. Real. Oke. Ini dari Mili Laksmi Dara. Oke, halo Mili. Setelah ini masih percaya pernikahan, terus gimana nih cara healingnya dan bangkit dari trauma? Nah, Ini kan ya Mili ya. iya, ini kan pertanyaan yang sebenarnya udah aku buat kan. Cuman karena Kok netizen dipertanyakan tanya, lagi ya sama netizen. netizennya udah tanya ya udah. Jadi aku masukkan ke segmen ini aja sekalian. Oke, Gitu. baik. Percaya atau enggak sama pernikahan? Percaya dong, aku masih muda anjir. Aku masih 25 dan aku masih sangat percaya. Aku tuh sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, aku tuh orang yang ingin sekali berkeluarga. Asik. Ingin sekali berkeluarga. Iya, aku tuh orangnya walaupun kelihatannya seperti ini ya bentukannya, tapi aku tuh dedicate banget dengan keluarga dan pernikahan, dengan rumah tangga gitu. Jadi dari pernikahanku yang dulu juga aku merasa juga sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin sih dalam menjadi istri yang baik, istri yang bertanggung jawab atas tugas-tugasku kayak gitu. Kan kita kan inget ya sumpah di gereja itu kayak apa-apa aja sih yang harus kita lakukan itu kan inget kan gitu. Jadi aku sebenarnya orang yang memegang teguh prinsip-prinsip itu. Sebenarnya aku juga nggak mau ini semua berakhir, tapi karena memang yang pihak sananya memang sudah nggak mau gitu, nggak bisa gitu, ya sudah kan gitu. Tapi kalau ditanya mau nggak nikah lagi, mau banget. Percaya nggak, masih percaya nggak sama pernikahan? Ya percaya banget. Aku percaya Tuhan pasti menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, betul kan? Dan aku yakin pasti indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Oke. Nah ini kan pasti kena kejadian seperti itu ya. Trauma pasti ada kan. Cara healingnya itu gimana? Cara healingnya trauma, aku sih waktu itu aku pernah baca ya, aku kan di 3 bulan terakhir ini tuh ngalamin beberapa kejadian ya. Dan ternyata waktu aku baca-baca di Google, baca di buku, ternyata itu adalah step of grieving ya, kayak kita berduka gitu loh, walaupun orangnya tuh pergi bukan meninggal, tapi kan dia pergi meninggalkan kita gitu ya, kayak udah untuk selama-lamanya gitu. Bener-bener aku ngalamin banget loh mas, kayak maksudnya berduka banget. Yang pertama aku ngalamin tuh kayak denial. Jadi bulan-bulan pertama waktu dia udah bilang ya udah aku ceraiin, dia bilang kayak gitu kan, itu aku bener-bener kayak deny banget, kayak oh enggak mungkin, ini enggak terjadi kayak gitu, dia pasti kembali kayak gitu masih denial. Terus kayak punya anger issue gitu kan, marah kayak enggak mungkin, ini enggak mungkin kayak gitu, kayak hidup dalam khayalanku sendiri bahwa aku masih menikah kayak gitu. Aku sempet di stage itu gitu. Terus kayak aku juga setelah itu aku mulai kayak bernegosiasi dengan diriku sendiri, dengan bahkan orang tua aku, kayak gimana ya kalau dia kembali, kayaknya dia kembali deh kayak gitu-gitu. Cuman enggak juga. Akhirnya aku sampai di stage depresi ya, bener-bener yang kayak waduh dia udah nggak kembali banget nih, dia udah pergi nih jauh banget nih. Depresi, sempet kayak yang nggak bisa tidur setiap hari, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa kayak gitu ya, depresi kayak orang gila gue. Harley Quinn beneran ya? Iya kayak beneran Harley Quinn gitu. Yang dulu dibuat foto, diperankan Syahril. Ternyata terjadi, amin. Nah akhirnya di situ aku udah mulai sadar kayak
waduh aku nggak boleh nih kayak gini, aku masih muda dan dia itu cuma sepenggal cerita dari kehidupanku kan. Itu loncatan ya. Ya ini mungkin adalah jalan ninjaku untuk kesuksesan. Jalan ninjaku. Ya kan. Akhirnya aku sampai di stage namanya itu penerimaan, acceptance. Jadi healing itu kita nggak bisa paksa. Iya, Healing itu kita harus ngikuti tuh step-step itu tadi, kayak itu natural sih, secara manusia itu natural. Dan yang aku bisa cuman kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan. Terus kita kayak ya udah sadar terima kenyataan memang seperti ini dan kita move on dengan itu. Biasanya aku sih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, kayak aku sekarang jadi hobi banget masak kayak gitu. Ada positifnya ya berarti ya. Positif banget. Jadi yang dulu tuh malas-malasan, sekarang itu jadi hobi banget masak. Terus kayak jadi bikin YouTube ya kan, mencari uang yang banyak. Jangan lupa di subscribe juga ya. Di sini ya. Di sini di atas ya. Oh di atas. Nah, nanti bisa langsung ke profilnya di atas ini. Siap. Jadi kayak melakukan kegiatan-kegiatan positif tuh akhirnya terselimurkan ya, terselimurkan. Akhirnya healing itu tadi yang kalau orang-orang bilang oh healing harus keluar kota, keluar negeri, enggak sih. Healing tuh bisa dari diri kita sendiri. Benar. Kita mau nggak move on kayak gitu. Kita mau nggak sih sadar yuk bangun gitu. Kenyataan memang pahit. Ya kayak gitu sih. Nanti itu bisa sembuh dengan sendirinya. Aku juga ingat sebuah kata-kata sih. Kalau misalkan kita lagi sedih ya udah nggak apa-apa, nangis saja, puas-puasin dulu. Tapi setelah itu selesai segera bangkit. Yes, betul. Jadi karena jangan pernah maksa kayak oh enggak, aku nggak mau nangis, aku kuat. Enggak, jangan. Itu malah sakit banget nih mentalnya nanti. Gitu. Di balik kuatnya kalian di depan orang, hati kalian nangis guys. Iya, hancur guys. Lebur guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari Tiffany Agustin. Kenapa akhirnya yakin? I mean itu kan keputusan besar. Dalam yakin apa nih? Menikahi dia apa bercerai? Ya, maksudnya kan yakin menikah, kemudian habis itu yakin juga nih kok harus cerai secepat itu gitu loh maksudnya. Yang maksudnya yang yakin itu pihak sana duluan atau pihak sini duluan ya? Kalau dulu keyakinan menikahi dia itu karena ya itu tadi kita dari awal ketemu tuh kayak semua itu kayak klik gitu, kayak jangan ini jodoh gue nih gitu, kayak klik banget semua. Kecocokan tuh cepet dapet, chemistry tuh cepet dapet, terus kita nggak ada pertengkaran yang kekanak-kanakan tuh nggak ada gitu. Dia orang yang sabar, penyayang ya, lembut. Dulu waktu aku kenal ya pertama kali, jadi aku ngerasa dia sosok yang sempurna untuk dijadikan suami dan ayah gitu kan. Dia nggak punya anger issue yang kayak gitu, nggak ada. Dia juga nggak selingkuhan, orangnya tuh setia sebenarnya dulu. Makanya aku yakin waktu dia ngajak nikah, aku akhirnya yakin gitu. Cuman yang buat aku yakin untuk bisa bercerai adalah ketika dia mulai berubah, itu yang aku bilang di minggu kedua dan minggu ketiga itu mulai kelihatan. Itu bukan berubah ya, kalau aku lihat itu dia itu aslinya dia menunjukkan aslinya. Jadi yang selama ini Fata Morgana dong. Ya intinya dia menunjukkan aslinya dan aku merasa loh kok gini nih, 360 derajat berbeda. 360 derajat berarti kembali lagi dong. 180 oke. 180 udah lama nggak sekolah ya. Ya habis itu 180 derajat berbeda. Terus aku kayak kenapa ya kok kayak gini? Sebenarnya aku masih mau berkomunikasi waktu itu. Ayo gimana gitu. Tapi dianya kayak ya udah gimana kayak gitu. Jadinya aku intinya sebenarnya bukan aku yang minta cerai sih, tapi aku memang minta ya udah aku nggak bisa lanjut kalau kayak gini, nggak sanggup kalau aku kerja sendiri kayak gini. Maksudnya kerja di dalam rumah tangga sendiri ini. Ya ibaratnya mempertahankan sendiri ya. Mempertahankan sendiri. Aku yang mencintai sendiri. Aku yang ya kan mengurus semua sendiri tuh aku loh dari awal pernikahan kayak gitu. Dan dia akhirnya mengiyakan gitu, dia yang menggugat aku untuk cerai aku. Jadi oh ya udah mungkin memang jalannya begitu. Malah yang gugat yang cowok ya? Aku tergugat loh ini. Aku tergugat guys. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Almi Mahati. Apa benar 70% hubungan tergantung gimana ceweknya bersikap? Ada benar ada salahnya sih. Tapi
Aku akan ikut jawab nih dari sisi cowoknya ya mungkin ya. Nah, ini kan hubungan ya, bukan pernikahan ya. Ya, hubungan oke. ya. Kalau dari sisi cewek, kalau aku ya, aku nggak tahu kalau cewek yang lain ya. Cuman kalau aku sih sebenarnya nggak juga ya. Menurutku hubungan tuh ya equal, sama gitu. Karena bahkan lebih banyak peran cowok karena cowok kan pemimpin ya kan. Yang aku alami di sini kan sudah masuk ke pernikahan. Jadi cowok itu adalah pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Ketika cowoknya ini bingung, karena aku juga sempat nanya waktu itu, ayo rumah tangga ini kamu mau bawa kemana? Kan kita namanya membangun tuh membangun, mau jadi sesuatu. Kalau dia sendiri nggak tahu mau jadi apa ya? Ya nggak tahu gitu. Ya bingung, ya mau kemana? Akhirnya berakhirlah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia juga punya tujuan, oh aku pengen kayak gini nih, si cewek pasti namanya cewek kita kan pendamping ya, maksudnya kita kan penolong nih kalau di support agamaku system, ya. Wanita tuh diciptakan sebagai penolongnya laki-laki. Nah kita pasti juga mendukung kayak gitu, support itu tadi kayak gitu. Iya sih, menurutku juga ya namanya hubungan itu ya. Ceweknya bersikap kayak apa ya kembali lagi ke cowoknya gimana. Betul. Karena kita ini tugasnya juga membimbing cewek juga. Betul. Jadi nggak cuman ceweknya aja. Ya memang kalau katakanlah mungkin childish ya, mungkin ya dia pengennya kayak gini, mungkin kita sebagai cowok oke lah kita ngalah, kita ngalah nggak apa-apa. Tapi di saat satu sisi itu udahlah hal yang salah, ya kita juga harus negor dong, gitu. Cowok memang harus tegas membimbing gitu, ya, harus membimbing. Karena kalau cowok nggak membimbing, ceweknya juga kayak ya gimana nih, akhirnya terserah dia juga sekarapnya sendiri ya kan, gitu. Dan kita sebagai cowok juga kan harus menjadi sebuah teladan nggak sih? Contoh yang baik, iya, betul itu. Gitu. Jadi equal lah, sama sih menurutku. Karena memang kesetaraan ya ibaratnya. Setara. Oke, ini ada pertanyaan terakhir sih. Jadi masalah ini dia nggak mau disebutkan namanya. Masalah lebih banyak dari hubungan antar pasangan atau karena orang luar. Salah satunya mungkin keluarga atau orang ketiga mungkin. Ini kayaknya yang tanya juga sedang menuju ke sana nih. Tersku tuh salah satu. Aduh. Dia sedang menuju. Menuju ke perceraian. Kita cerai Indonesia. 2021. Oke, pengadilan. Agama pengadilan negeri. Kalau butuh bisa. Aku udah pernah jadi artisnya iklan layanan masyarakat tentang perceraian ya. Aku nggak nyangka itu terjadi beneran dalam kehidupan. Oke, kalau aku ditanya masalah dari orang luar atau dari pasangan, kalau aku dua-duanya sih mas. Karena kayak tadi aku bilang, aku udah jelasin, kalau kamu sama pasanganmu tuh kuat, mau ada masalah dari orang tua, dari saudara, ipar atau dari teman ya, kalau kaliannya kuat, kaliannya pegang teguh apa itu pernikahan, pasti kalian nggak akan pernah nih ngalamin yang namanya perceraian. Tapi ketika kitanya yang di dalam ini udah rapuh ternyata, dan digoncang juga sama orang tua dan sama teman-temannya dia gitu, lebih banyak di pihak dia sih kalau aku gitu. Bahkan aku udah sering kayak ngasih tahu sebenarnya kayak ya udah kamu pilih aku apa pilih mereka gitu. Kok kayak aku diombang-ambingkan sih antara orang tuanya dia, teman-temannya dia sama aku, padahal aku kan istri ya waktu itu gitu. Cuma kayaknya dia memang lebih berat ke sana daripada ke aku. Jadi ya itu akhirnya nggak bisa dilanjut gitu. Karena orang dua harusnya kalian pegang teguh apa arti pernikahan itu sendiri. Ibaratnya sebuah kayu ya. Pok kayu dari rumah itu ya. Kalau udah kena rayap ya digoncang gempa sedikit pun ya rubuh kan gitu. Ibaratnya udah ada penyakit nih di dalam gitu. Jadi kalau kalian pengen, nah ini nih tipsnya buat memperkuatkan itu gimana? Kalau ibaratnya dari kesalahan nih, dari kesalahan yang kemarin, mungkin kan sudah belajar nih. Nah, kedepannya nih gimana cara mengatasi hal itu? Kedepannya sih sebenarnya kalau dibilang mengatasi ya gimana ya, itu semua faktornya dari dia gitu loh. Faktor individu berarti ya. Faktornya dari dia. Jadi aku cuma kalau sekarang kalau ditanya ke depannya gimana, ya aku cuma berdoa agar aku dapat orang tuh yang dia tuh tegas gitu loh. Dia orang yang baik, orang yang tegas,
dalam memilih, kalau menikah ya udah milih istrinya dong, jangan milih ibunya, milih temannya apalagi ya kan lucu kan gitu. Kita yang nyiapin di rumah ini itu, kita yang bantuin dia, kita yang mijetin dia gitu kan, masakin dia, tapi dia milih orang lain. Lucu nggak sih kayak gitu ya kan? Nah ini tuh tips juga nih buat kamu ya, seorang laki-laki, karena harus tahu ya, jadi istri itu berat loh, kasihan dia gitu. Dia banyak hal yang dia tanggung, rumah tangga itu dia yang pikul. Kan cowok kan kerja, tapi rumah tangga, di dalamnya rumah tangga itu kan istri semua, otaknya istri gitu. Jadi janganlah mengesampingkan istri itu buat hanya yang teman, buat hanya ibu, harus tahu porsinya. Aku di fase itu sih sekarang. Jadi harus tahu porsinya. Misalnya kamu sayang sama orang tua, bener, nggak apa-apa sayang sama orang tua. Tapi kamu juga harus tahu, misalnya kamu udah menikah, kamu punya istri yang harus dibela nomor 1 dulu, kayak gitu. Ya kalau aku sih ya itu sih, mungkin masalah yang utama nanti ya. Dalam artian biasanya nih kayak yang contoh aja deh, artis yang ada di itu tuh, yang dari timur yang nikah sama siapa sih itu? Kan ada toh yang orang tuanya cewek nggak setuju sama itu ya. Kalau mereka nggak kuat pasti kan juga udah bubaran dari awal. Itu sih. Tapi jadi mereka punya ini yang kuat ya, prinsip ya. Jadi kalau menurutku sih ya, menurutku. Jadi kita juga mungkin sebagai cowok juga harus bisa lah menjadi jembatan gitu ya. Dari antara istri kita dan keluarga kita kan gitu. Tapi tetap tahu prioritas yang mana gitu, karena ya itu kalau kamu memihak yang salah ya jadinya ya gitu berantakan kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa, kalau ada masalah dari keluarga nih, kita bisa ngademkan mendinginkan suasana di dalam rumah dulu. Istri juga kita bawa keluar dulu kan gitu. Dan aku ada satu ini sih, yang maksudnya gini, jangan jadi laki-laki tuh kayak kalau ada apa-apa nih, ada masalah apapun, ini istrinya nih yang udahlah, tapi orang luar tuh nggak diatasin sama dia, ya kan? Misalnya dari temennya dia, istrimu tuh kayak gini, terus dia percaya aja, terus istrinya yang akhirnya diserang kayak gitu. Udahlah, kamu kok kayak gini kan yang jadi istri loh, gimana sih, harusnya orang luar dong yang kamu serang, harusnya kamu lindungi, kok kamu nyerang ke aku, kayak gitu sih. Gitu. Jadi lebih percaya omongan orang luar ya. Iya, betul. Padahal yang ada di sebelahmu kan pasanganmu gitu. Iya, istrinya. Itu sih, ya kan. Jadi, kompleks ya. Jangan mudah percaya sama katanya. Tapi buktikan sendiri. Ya, mungkin ada terakhir nih tips buat mereka yang akan menuju ke fase itu, fase pernikahan. Aku juga akan menuju. Yang kedua ya. Aduh, tipsnya cuma gampang aja sih. Choose wisely. Jangan sampai, aku bener-bener kayak gini loh. Di appearance-nya tuh udah bagus banget, maksudnya gitu. Aku nggak nyangka loh ternyata. Ya itulah, pernikahan itu yang kamu lihat sekarang ya saat pacaran itu tuh udah jauh berbeda banget nanti waktu menikah gitu. Kalau memang, makanya kita harus milih dengan sangat bijak. Apakah orang itu tuh sebenarnya selama ini berpura-pura atau dia memang baik gitu. Karena aku sendiri sih sebelum menikah sama sudah menikah ya sama, aku ya kayak gini, aku nggak ada yang aku ubah gitu loh. Tapi kan ada orang-orang yang dia waktu PDKT awal-awal gitu baik banget ya kan, pas nikah kelihatan. Kayak gitu. Jadi ya pilihlah yang bijak dan terus kata-kata orang tua juga sangat penting, jadi tolong didengarkan. Gitu, jangan sampai udah ngelawan orang tua cerai juga. Kayak gitu. Terus nih, apakah pacaran lama itu jadi kunci nggak sih? Misalkan pacaran lama enggak sih menurut nggak jadi kunci juga. Nggak jadi kunci. Karena ya ada kok beberapa teman-temanku pacarnya yang udah 5 tahun 10 tahun pas mau nikah nggak jadi, atau pas nikah cerai. Ternyata dia belum betul-betul juga mengenal pasangannya itu. Jadi memang kuncinya kita harus mengenal siapa dulu yang akan mendampingi kita itu ya. Kita harus lihat itu secara
netral. Jangan karena cinta buta kan gitu. Tapi netral. Dan kita juga harus bisa nih nerima saat dia cantik, saat dia jeleknya juga gimana. Saat dia lagi Cranky. semangat ya. Iya, kita harus bisa nerima semuanya gitu loh. Karena itu satu paket gitu loh. Yes, betul. Cintailah dia itu utuh ya, jangan milih-milih. Oke. Gitu. Terus misalkan nih ada yang lagi di fase itu, saranmu apa? Di fase apa? Ya Mau mungkin bercerai atau enggak? ya mungkin lagi ada masalah nih di dalam rumah tangganya dia, biar nggak sampai menuju ke sana, atau mungkin ya nauzubillah ya. Kalau memang cuman itu jalan keluarnya, itu gimana solusinya? Kalau aku sih selalu menyarankan, nah kebetulan setelah aku divorce ya, itu banyak orang juga kayak konsultasi nih jadi juga perceraian itu. Banyak yang konsultasi, tapi aku selalu jawab kayak gini. Sebenarnya pernikahan itu selama partnermu itu masih mau diajak komunikasi dengan baik, cari jalan keluarnya gimana, ya nggak apa-apa, ayo gitu. Jangan juga oh yaudah cerai jangan. Tapi kalau dia selama dia mau diajak kerjasama ya ayo gitu kan, namanya pernikahan ya gitu ya toh. Nah tapi ketika dia juga nggak mau tahu, dia juga udah nggak mau peduli, ya udah, bercerai itu nggak buruk kok. Bercerai itu akhir dunia. bukan. Tapi bercerai itu tidak seburuk itu, karena buat apa kamu tinggal serumah dengan orang yang saling menyakiti akhirnya? Buat apa? Itu malah benar-benar neraka di dunia sih, benar nggak? Kita ketemu juga ngumpat kayak gitu ya, umpat-umpatan terus nanti waktu di neraka ketemu lagi, ketemu lagi, ya kan gimana gitu ya? Mending berpisah baik-baik secara sadar dan dewasa bahwa memang tidak cocok kayak gitu sih. Ya mungkin ya kalau ini menurutku ya, menurutku. Jadi sebelum kalian ingin melangkah yang beneran serius, ya kalian juga harus tahu lah ya semuanya itu tadi. Dan juga yang matang banget, harus siap dengan segala resiko yang ada. Yes, betul. Karena aku sendiri kan di Kementerian Agama di bimbingan masyarakat nih, juga pernah dengar namanya di BP4 itu. Jadi itu juga ngurusin perceraian juga. Iya, kita lebih ke mencegah orang untuk bercerai sebenarnya. Itu juga ya gitu, bahkan masalah sepele pun bisa jadi besar. Kalau ini sih gara-gara nggak mau berhubungan dalam pernikahannya, gitu. Ada juga kasus kayak gitu. Iya itu banyak sih, aku juga banyak dengar. Nah jadi ya aneh-aneh kan orang sekarang, makanya pilihlah yang bijak. Jadi kalian nggak akan menyangka-nyangka, bener nggak sih? Maksudnya masalah yang sebenarnya apa sih, masalah cuman gitu akhirnya jadi masalah gede. Dan orang kalau lihat itu kayak suka ngejat sih, lah gitu aja. Namanya pernikahan juga gitu. Kalian kan nggak ngalamin, jangan deh ngejudge orang yang. Karena bukan otak sih, kepala satu orang dengan orang yang lain itu juga beda-beda. Jadi jangan disamar. Soalnya aku juga pernah nih meremehkan apa itu mental illness kan. Kan nggak tahu apa itu depresi ya. Temanku cuma ditinggal nikah nih ceritanya, malah cerita. Jadi temanku ditinggal nikah, dia sempat sampai depresi. Alah pengen ngono tok air rukyah lo paling wis mari. Aku tuh sempat di fase itu. Sampai akhirnya aku kemarin podcast juga tentang mental illness kan. Akhirnya baru tahu. Iya, sampai dia harus ke psikiater, ke psikolog dan lain-lain itu. Wah, ternyata nggak semudah itu gitu. Bebannya orang tuh masing-masing, beratnya itu orang itu tok yang tahu gitu. Bahkan aku juga pernah sih mengalami mungkin di fase terendahku lah ya ibaratnya itu juga pernah, dimana beneran sendiri, tinggal sendiri ya, karena aku Islam jadi caraku ya aku sholat sih waktu itu di tengah malam ya, tahulah ibaratnya ya. Itu beneran nangis, senangis-nangisnya di hadapan Tuhan kan gitu. Ya udah gimana lagi, kita nggak punya tempat lain untuk berserah, dan akhirnya indah pada waktunya. Iya, rilis ya. Gitu aja sih. Gitu sih. Nah, ya udah, apa nggak ada lagi yang ingin disampaikan? Apa ya, udah sih itu aja. Ini udah panjang nih podcast. Udah panjang banget ya. Ada part 2 atau enggak ini? Jadi sekiranya sekian, mungkin nanti kalau ada yang tanya-tanya, ya bisa tanya ke komentar atau langsung ke Instagramnya. Asik.
atau ke TikToknya Iya, atau ya Ada di sini atau ada di atas? ya aku taruh di bawah ya Ada nanti ya. di sini, Aku taruh di bawah. Nanti silakan di follow sendiri, Yes. tanya-tanyakan sendiri, dan jangan lupa di subscribe juga. Asik, YouTube Lila Shiva ya. Nah, gitu. Oke. Jadi di sini aku Selby Agi pamit undur diri. Sekiranya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan see you. Bye bye. Aduh.